Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat, tetap belajar. Nah, pada kesempatan hari ini lagi, Bu Guru akan menjelaskan tentang materi kita di bab 1. Sebenarnya ini kalian bisa pinjam bukunya di perpustakaan karena sekolah sudah menyiapkan. Cuman Ibu Guru akan menjelaskan secara detail. Mungkin ada hal-hal yang anak-anak tidak pahami, jadi silakan tetap dinonton channel YouTube ini ya. Nah, pada bab 1 atau pada chapter 1, kita akan belajar tentang offer and suggestion. Atau dalam bahasa Indonesianya, kita akan belajar bagaimana sih caranya memberi saran dan meminta tolong kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Oke, kita mulai ya. Suggestion are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. And suggestion means to propose a plan. It can be accepted or refused. Jadi suggestion ini adalah kita akan memberi saran kepada orang dalam bentuk komunikatif tentunya, tetapi sarannya itu bisa berupa solusi atau solution, bisa berupa advice atau nasihat, pun bisa berupa plan, rencana, atau ide-ide. Cuman kalau kita memberi saran kepada orang-orang kan responnya beda-beda ya. Ada yang kadang suka dengan saran kita, ada yang kadang yang enggak. Jadi kalau kita memberi saran kepada orang, apapun bentuknya, mau solution, mau advice, mau plan, atau idea, itu responnya pasti dua. Di accepted, diterima, atau di refuse. Jadi kita jangan ngotot kalau memberi saran sama orang. We give them a solution or advice or plan or idea, but responnya bisa beda-beda. Bisa diterima, bisa juga ditolak, bisa di accepted, bisa juga di refuse. Okay, next. When we making suggestion, ada ekspresi-ekspresi atau kata atau kalimat yang biasa kita ucapkan itu di awal-awal percakapan. Nah, ini Bu Guru sudah kasih beberapa contoh. Misalnya kalau kita mau memberi saran ya kepada orang, itu bisa dimulai dengan kata let's, bisa dimulai kata why don't we, bisa juga we could, bisa dimulai juga what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. Itu ekspresinya atau kata-kata biasa yang kita pakai di awal-awal percakapan ketika kita memberi suggestion kepada orang. Nah, lanjut. Ini adalah beberapa example or some example when we are going to give some suggestion to other people. Jadi entah apa itu, entah jenisnya apa, entah itu solusi, entah itu advice, entah itu plan, entah itu rencana. Ini dia beberapa contohnya. Ada let's go to the library, let's go to the movie, why don't you do your homework before going out, we could eat at home today, what about eating at a new place, what about going to some place first, I suggest that we call it a day, you need to change your sleeping habit, I think you should go and meet her, I think you should do it this way. Jadi ini beberapa contohnya. Nah, coba perhatikan kata-kata yang di awal kalimat ini. Ada let's, ada why don't you, ada we could, ada what about, ada I suggest that, ada I think you should. Jadi ini adalah yang Ibu Guru bilang tadi sebelumnya, bahwa ada ekspresi-ekspresi yang ditempatkan di awal kalimat ketika kita mau memberikan saran kepada orang lain. Dalam bentuk apapun dia, mau solusi, mau advice, mau plan, mau idea. Ini ada ekspresi-ekspresi yang kita tempatkan di awal kalimat. Nah, anak-anak semua,
Di contoh-contoh yang beberapa contoh yang Ibu Guru masukkan ini, kamu bisa juga lihat di buku paketnya. Dan ini adalah contoh-contoh suggestion dalam bentuk-bentuk yang beberapa bentuknya. Contohnya kayak advice, ini dia suggestion dalam bentuk advice, dia why don't you do your homework before going out. Jadi ini suggestion tapi dalam bentuk saran atau nasihat. Kenapa sih kamu tidak kerjakan dulu pekerjaan rumahmu sebelum keluar rumah gitu. Ada juga yang dalam bentuk solusi. Ini contohnya, I think you should go and meet her. Jadi ini solusi dari kebingungan temannya, saya mau kemana nih, mau ketemu dulu atau apa gitu. Jadi dikasih solusinya. Ini yang Ibu Guru maksud bahwa suggestion itu ada dalam beberapa bentuk, ya. Nah, berikutnya ini adalah responding to suggestion that I told you before, sebelum seperti penjelasannya Ibu Guru sebelumnya, bahwa kalau kita memberikan suggestion kepada orang itu ada responnya beda-beda. Ada yang suka responnya, ada yang tidak suka, atau ada yang diterima, menerima suggestionnya kita, ada juga yang tidak terima. Tapi bukan tidak terima terus ribut. Jadi ada namanya dalam conversation itu ada namanya polite sama impolite. Jadi komunikasi itu kan understanding each other gitu. Nah, saya kasih contoh beberapa ekspresi kalau untuk merespon suggestion kalau kita terima. Jadi contohnya ada yes let's go, ada okay I will, yes let's go it is a good idea, ada let's, ada okay if you should say so. Itu kalau kita terima. Tapi kalau kita tolak pun ada responnya, ada ekspresinya gitu. Kalau kamu mau declining atau refusing atau menolak suggestionnya orang, kamu bisa bilang no, let's stay for a while, no thank you, I do not feel like going, sorry I think I will go our office and then do my homework. Cuman yang Ibu Guru harus tekankan adalah ketika kita menolak saran sama orang itu kamu butuh reason gitu kan. Kalau kita menolak orang itu biasanya kata yang kita ucapkan itu dua, kalau bukan no, sorry I can't gitu ya. Tapi kamu harus kasih reason kenapa kamu tidak mau, kenapa kamu bilang tidak. Jadi ini contoh, dia tolak, contoh ya, dia tolak no, tapi dia kasih alasannya kenapa saya tolak, let's stay for a while. Tuh, harus ada reasonnya. Nah, reason ini atau kalimat yang setelah kata no itu harus connect sama ajakannya atau suggestionnya gitu ya. Jadi dia harus pas gitu. Jangan diajak apa kamu jawab apa gitu. Kalau untuk ditolak, contoh lagi, kita lihat saya tolak ajakan dia, suggestion dia umpamanya, tapi saya bilang kata sorry, tapi kenapa saya declining ajakannya atau suggestionnya. Dia kasih reason, I think I will go our first and then do my homework. Jadi when you decline a suggestion from someone, you need put reason, kamu harus kasih alasan dia kenapa sih kamu declining, kamu refuse dia punya suggestion. Seperti itu pun seperti accepting, kalau kamu tolak, kamu terima maksud saya. Jadi yes, okay, yes apa, yes kita pergi sekarang, okay saya mau ikut, namanya okay I will. Jadi harus ada kalimat yang menegaskan kamu menerima suggestion orang atau kamu menolak suggestion teman tersebut ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang ekspresi ketika kita berkomunikasi atau make some conversation with other people, nah ini adalah ketika kita menulis atau sentence structure-nya. Ketika kita mau menulis suggestion dalam bentuk kalimat, jadi dia dibilang sentence structure-nya. Jadi karena dia berbentuk sentence, maka dia harus memiliki pola atau strukturnya. Jadi polanya itu dimulai dari subjek, verb, that, sama objek. Nah,
Subjeknya itu terserah ya, kita kenal subjek dalam bahasa Inggris bisa I, you, they, she, he, it ya. Kemudian verb. Nah, verb inilah yang merupakan emphasize atau penekanan dari suggest something. Jadi dia di verb ini gitu, suggest, recommend, propose, put forward, advise, advocate ya. Jadi di verb ini yang ibu guru jelaskan yang ini adalah yang dalam bentuk sentence-nya ya, kalimat. Kalau yang ibu guru jelaskan di awal-awal itu adalah bentuk ekspresinya. Ketika kita berkomunikasi ada lawan bicara. Yang ini kalau kita mau meletakkan suggest dalam bentuk sentence. Jadi dia ada polanya atau ada strukturnya. Setelah verb ada kata date yang mengikutinya, baru objek. Nah, objek inilah yang menjelaskan merujuk kepada verb tadi. Jadi suggestion-nya dia. Nah, saya kasih contoh. I suggest that he clean his room. Jadi objeknya he clean his room itu adalah yang menerangkan dari suggest tadi. Di verb tadi, suggest nih, saya memberikan saran untuk apa, tentang apa, gitu. Jadi kalau saya cuma bilang I suggest that, ini belum jelas kalimatnya, harus ada objek atau yang menjelaskan kalimat itu. Tapi lagi-lagi Bu Guru ulangi bahwa ini dalam bentuk sentence structure-nya atau dalam bentuk kalimatnya, ya. Nah, ini kamu bisa kunjungi alamat YouTube channel yang ini. Ini adalah percakapan atau conversation ketika kita mau memberikan saran kepada orang lain. Itu dalam bentuk apa saja, dalam bentuk suggestion, advice, solution, plan, idea. Pokoknya emphasize-nya suggestion kepada orang lain. Ini dia YouTube channelnya, kamu bisa lihat baik-baik, kunjungi ini alamat YouTube channel yang ini, karena sebentar untuk tugasnya kamu akan membuat video ya, seperti biasa video ketika kamu memberikan saran kepada orang, temanya terserah gitu ya. Oke kelas, itu semua materi untuk kali ini. Ibu sudah menjelaskan. Harapan Ibu Guru kamu betul-betul melihat, menyaksikan, dan memahami apa yang Ibu Guru jelaskan. Dan yang paling penting kamu harus mengunjungi YouTube channel tentang contoh percakapan dalam bentuk suggestion, ekspresi suggestion. Nah, untuk tugasnya saya minta kepada anak-anak semua coba buat satu video, kamu record video kamu tentang ekspresi suggestion ya, kemudian kamu post kembali di Instagram dengan men-tag Instagram ID Ibu Guru yaitu Yuli Malaha, kemudian dikasih hashtag tugas 1, kemudian dikasih hashtag nama kelas kamu, kelas berapa, namanya 11 IPA berapa, dan yang paling penting hashtagnya adalah ekspresi suggestion. Jadi Ibu Guru bisa lihat kamu betul-betul paham tidak apa yang Ibu Guru jelaskan ya. Untuk ekspresinya gunakan ekspresi yang sederhana. Mungkin kamu bisa mulai dari kalau Ibu Guru bisa contohkan dalam bahasa Indonesia ya, kamu bisa mulai dari saya akan memberikan saran kepada teman saya yang lagi sakit gitu. Jadi kamu bisa mulai dengan kalimat okay class, okay guys, I want to give some suggestion or some advice to my friends who has sick now. Jadi kamu memberikan saran ya. Di materi ini mungkin penjelasan Ibu Guru banyak yang kurang karena kita memiliki keterbatasan waktu, tapi kamu bisa mencari referensi-referensi tambahan di YouTube channel, umpamanya bagaimana sih ekspresi suggestion itu, atau kalau kamu sudah sempat pinjam buku di perpustakaan, kamu bisa buka bukunya. Oke? Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Selamat bekerja di rumah. Semoga ini keadaan seperti ini cepat berlalu dan kita bisa kembali tetap muka, tetap semangat. Ibu Guru tunggu
postingan tugasnya di Instagram. Jangan lupa hashtagnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.